Tidak Iya tahu Bang ya. Pendi. Kalau saya tidak tahu apakah Rudy Yohanes buat video itu, kan saya tidak lihat. Yang saya lihat bukan dengan ibu yang dia buat. Pak Saifuddin bukan dengan ibu, tapi dengan perempuan lain. Ya saya nggak tahu. Yang penting Kalau nama saya dengan Bu dibawa-bawa Sofi, di situ. dengan Bu Yang Sofi penting saya nama tidak saya pernah. dibawa di situ. Terbongkar perselingkuhan Sofiatul dengan Saifuddin Ibrahim. Betul nggak Bang Nabirong? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seminian rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Sofiatul ya Sofiatul kesurupan kaum muslimin, kesurupan sampai kejang-kejang dia. Tapi ya itu pengejutnya, Rudy masih ada, dia tidak mau naik ya. Giliran Rudy sudah tak ada, dia naik lalu kejang-kejang kesurupan, entah apa-apa yang dikisahkannya. Lucu nih kaum muslimin. Dia mengatakan tidak pernah menangis-nangis. Ada kok videonya, bahasanya dia menangis-nangis itu di sama bom-bom. Ngakunya tidak. Alah, memang mulut-mulut kafir nih ya, pembohong, pendusta ini. Sofiatul pembohong, pendusta. Katanya dia nih nanti takut anak dan suaminya tengoklah begini. Dia tidak punya suami itu, yang dia simpanan. Dia tuh janda itu. Bullshit omong kosong. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Jadi yang dikatakan saya nangis-nangis naik ke komalnya Pak Bom Bom salah besar. Saya tidak pernah naik ke komalnya Pak Bom Bom. Saya itu naik ke komalnya Grateful, Daughter, kemudian ada siapa namanya Duran di situ. Ya, jadi yang saya mau damaikan itu Duran dengan Kiamat. Karena Duran dengan Kiamat ini adalah orang-orang yang dekat dengan saya, yang saya lindungi, ya, yang berada di bawah perlindungan Al-Hayat Indonesia, walaupun kami mempunyai beberapa perbedaan. Jadi yang saya damaikan dari Duran dengan Kiamat. Lalu mereka menyinggung Pak Bom Bom, saya bilang nggak usah, karena Pak Bom Bom bagaimanapun juga hamba Tuhan. Lalu Pak Bom Bom naik ke komal itu, saya mengatakan kita harus saling memaafkan. Jadi saya nggak pernah naik komalnya Pak Bom Bom, Pak. Anda keliru. Oh iya. Jadi yang saya damaikan itu adalah Kiamat dengan Duran. Ya, kemudian mereka mengatakan mereka menyinggung Pak Bom Bom. Saya mau ya istilahnya ini semua gara-gara Pak Bom Bom begitu. Saya bilang jangan. Saya bilang jangan salahkan Pak Bom Bom karena bagaimanapun dia hamba Tuhan. Lalu Pak Bom Bom naik. Nah, dari situlah Pak Bom Bom minta maaf, saya minta maaf. Nah, disitulah saya mengatakan sudahlah selesai sampai di sini. Jadi jangan salah ya, saya tidak pernah naik ke komalnya Pak Bom Bom lalu minta maaf, nangis-nangis nggak pernah. Saya menyelesaikan Duran dengan Kiamat pada waktu itu. Ya, nah itu tuh. Mohon maaf kalau saya mungkin salah. Ya betul, karena yang beredar kemarin saya mendengar juga, Lai Rudy mengatakan saya nangis-nangis di komalnya Pak Bom Bom. Nggak pernah. Ya, saya nggak pernah naik ke komalnya Pak Bom Bom sampai sekarang ini saya belum pernah lagi naik ke komalnya Pak Bom Bom. Jadi pada waktu itu ke komalnya Grateful dan saya itu bicara dengan Duran karena pada waktu itu Duran berselisih dengan Kiamat dan saya bilang jangan seperti itu karena bagaimanapun Kiamat itu saudara kita. Ya, perbedaan walaupun kita berbeda dengan ortodoks, walaupun mereka itu menyalah-nyalahkan kami, ya, tetapi bagaimanapun saya tetap melindungi mereka. Mereka berada di bawah perlindungan saya, ya. Nah, itu yang mau saya luruskan satu. Nah, kedua, Bapak udah selesai Pak? Bapak sudah selesai belum? Lanjutkan Ibu Sofi aja, nggak apa-apa, lanjutkan aja Bu. Ya. Baik, saya menghormati Bang Pendi ya, karena bagaimanapun saya mensupport Bang Pendi dan ada Bang Nabirong di sini sebagai orang senior yang saya anggap. Nah, pertanyaan saya Bang Pendi, kerusakan yang sudah dibuat oleh Bang Rudy, saya nggak pernah loh sama sekali kalau Bang Rudy lihat, Bang Pendi lihat di YouTube Al-Hayat Indonesia, di TikTok saya pernah nggak saya buat VT, saya pernah menyinggung nama Rudy Yohanes. Pernah Abang lihat Bang Pendi? Yang dimaksud oleh Bang Rudy Yohanes Kak, itu mengenai uang 150 juta yang Kak Sofi yang beredar VT, di mana Kak Sofi pernah berkata bahwa Bang Rudy Yohanes pernah meminta uang
kepada tim Kak Sofi mungkin ya, 150 juta. Itu mungkin nggak? Iya, kita punya rekamannya. Lalu ketika kita tanya kenapa sebesar itu untuk para peradilan? Ya, nah itu yang beredar Viti Kak. Sebentar Bang Pendi. Ketika kita tanya kenapa sebesar itu untuk pra peradilan, itu kan Viti itu saya buat setelah dia menyinggung nama saya. Dia kan selalu menghina saya, Sofiatul termentul-mentul, betul nggak? Iya. Dia menyinggung saya, betul nggak? Ya. Betul nggak Bang Pendi? Nggak, saya jelaskan dulu nih, duduk perkaranya nih. Ya, silakan. Kemudian saya berkata bahwa ya saya minta maaf kalau sampai akhirnya Bang Rudi ya merasa tersinggung dan sebagainya. Karena memang pada waktu dia meminta 150 juta itu, memang saya tanya pada waktu itu. Karena kita ingin membantu anak Batak. Ya. Saya tanya, yang dia katakan Siagian itu bukan Siagian marganya. Ya, Bapak itu bukan Siagian. Bapak itu menyampaikan kepada saya bahwa kita harus membantu anak Batak. Saya bilang, oke, siapa yang ngurus? Rudi Yohanes. Lalu saya bilang, saya tidak mau berhubungan dengan Rudi Yohanes. Kamu tanya saja sama dia, berapa yang dibutuhkan anak Batak. Lalu dia kembali sama saya, dia mengatakan, kata Rudi Yohanes, begini, 150 juta. Saya bilang, kemudian kita rundingkan waktu itu, kenapa banyak sekali hanya untuk pra peradilan? Dia bilang, karena 7 pengacara, dia pakai pengacara itu 7. Lalu kita bilang, kenapa harus 7? Karena pra peradilan itu kita pasti kalah. Nanti saja kita bantu setelah selesai putusan. Nah, itu keputusan kami. Dan itu kita punya rekamannya, Bang Mendi. Kalau saya mau, saya keluarkan itu. Jadi yang dikatakan sampai ke kasasi sebagainya itu tidak pernah dia sampaikan. Dia mengatakan pra peradilan. Lalu dia menuduh saya membohong. Nah, sekarang saya tanya, kerusakan yang sudah dia buat, mengekspos katanya ada nama, alamat, kemudian dia menuduh namanya keluarga Tarigan dengan semua itu bisa ditarik kembali apa tidak dengan perdamaian ini? Pertanyaan saya seperti itu. Kerusakan yang sudah dia buat. Kemudian saya kasih tahu Anda ya. Ketika itu mengalami teror seperti itu, ya, saya menghargai ketika Rudi Yohanes membuat perdamaian itu juga saya inginkan. Saya dan Bang Edis juga ingin damai. Tapi pertanyaan saya, apa yang sudah dia lakukan? Mengekspos nama, alamat, bahkan orang yang tidak ada hubungan dengan kami. Bang Edis dengan saya itu tidak ada donatur di sini, Bang Pendi. Bang Edis itu bayar segala sesuatunya. Tempat tinggal dia bayar, pekerjaan saya juga kerja. Saya kerja double shift, Bang Pendi. Makanya saya jarang live, karena saya kerja 2 tempat. Lalu dia menuduh kami dikatakan didanai oleh seseorang menjadi penghujat. Menurut Bang Mendi, dengan adanya perdamaian ini dan itu sudah diambil videonya ke Muslim, bisakah nama, alamat, data-data yang dia ekspos itu ditarik kembali? Coba Bang Fendi, saya minta tanya, bisa nggak itu ditarik kembali? Kerusakan yang sudah dia buat itu. Dan di gereja itu sudah mengalami teror ya, saya kasih tahu Anda. Gereja itu sudah mengalami teror. Bisa nggak itu ditarik kembali? Kerusakan yang sudah dia lakukan dengan perdamaian ini? Ya. Silakan dijawab Bang Nabirong dan Bang Pendi. Oke, kalau kata-kata yang sudah diucapkan itu tidak mungkin bisa ditarik kembali, ya. Itu tidak akan bisa ditarik kembali. Oke, data-data yang dia expose, rekening, kemudian alamat, kemudian nama. Bagaimana menurut Bang Pendi? Tidak akan bisa ditarik kembali karena itu sudah beredar di media sosial. Oke, terus apa gunanya permintaan maaf itu? Supaya tidak berlarut-larut, Kak. Itu kalau saya ingin Bang Pendi, bukankah Bang Edis dengan saya sudah diam saja? Betul nggak? Saya bahkan nggak menanggapi loh ketika dia bilang Bu Sofi memfitnah saya bahwa saya tidak pernah minta dana 150 juta. Itu sampai kasasi. Sofiatul itu pembohong, pemfitnah. Saya tanggapi nggak Bang Pendi? Nggak kan? Saya nggak menanggapi kan? Iya. Berarti siapa yang sampai berlarut-larut, siapa yang sampai masuk ke channelnya Islam, lalu menjual data-data kami, siapa yang kemudian menyuruh melakukan langkah-langkah pelaporan, saya nggak tahu pelaporan ke website apa itu, kita nggak ngerti. Menurut Bang Pendi, siapa yang berlarut-larut dan siapa yang diam saja? Saya dan Bang tadi tanyakan, kita juga tadi tanyakan hal itu, Kak. Ya, kita tanyakan hal itu supaya tidak berlarut-larut. Nah, dia sudah terlanjur Bang Pendi. Menurut saya, sekarang saya kasih tahu Anda ya teman-teman ya. Tempat yang Anda expose itu sudah dilakukan teror. Gedungnya dirusak. Saya bicara jujur nih. Gedung itu dirusak dengan sengaja. Dilakukan teror. Padahal tidak ada hubungan dengan kami apologet. Nama-nama yang dia expose itu sudah mengalami teror saat ini. Dari pihak Muslim. Sekarang saya tanya, apa yang Bang Rudi, karena saya tahu dia mendengarkan ya, walaupun baterainya habis sekali, tinggal 1%. Apa yang Bang Rudi Yohanes dapat lakukan untuk menarik kembali teror-teror yang terjadi kepada orang-orang yang nama dan alamatnya sudah Anda expose? Silakan.
Ya. Nah, kalau itu kan harus ditanya sama Bang Rudi, bukan ke saya, Kak. Ah, itu makanya. Nah, Sama Bang Bang Pendi kan sebagai mediator, coba Bang Pendi sampaikan kepada Bang Rudi Yohanes. Itu sudah ada teror, Bang. Ya. Ya, Jadi baik secara sebentar. pribadi, Ini kan saya rekam nama ya. dan alamat yang dia ekspos Sebentar, itu Kak. sudah terjadi perusakan. Siap, sebentar Kak Sofi. Ini saya rekam ya. Rekaman ini nanti saya akan upload di YouTube dan nanti saya akan hubungkan ke Bang Rudi Yohanes. Ya, silakan Ya, Bang. izin, Bang. izin. Saya bisa jawab. Karena saya dan Bang Edis, Bang Nabirom, betul nggak? Kami selama ini diam saja, betul nggak? Saya Ya, bahkan nggak ya. menanggapi loh. Ya, betul. Betul ya? Saya Izin, tidak izin. naik ke komalnya Bang Pendi untuk penjelasan. Saya tidak klarifikasi. Dia menuduh saya katanya. Sofiatul termentul-mentul. Memfitnah saya pembohong pemfitnah. Saya diam saja. Saya diam saja. Dia menuduh saya selingkuh dengan Abi Saifuddin Ibrahim. Videonya diekspos. Saya menanggapi nggak? Menanggapi nggak? Saya kasih tahu Anda. Saya sama Abi Saifuddin nggak pernah ketemu di Amerika. Ya, kami ketemu sekali karena ada silaturahmi pendeta se-California. Beliau ada di situ, saya datang karena itu pertemuan pendeta-pendeta pastor-pastor se-California. Paham ya? Dia sudah melakukan, saya tahu Anda nih. Dengan perdamaian saya cuma tanya nih sama Bang Pendi, Bang Nabirom dan Bang Rudi Yohanes. Saya mau damai karena saya diam saja. Saya nggak pernah loh bikin VT tentang Bang Rudi Yohanes selama ini, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Betul. Saya bahkan tidak pernah menanggapi, mengklarifikasi semua tuduhan dan fitnahan dia. Sekarang pertanyaan saya, sudah terjadi teror, saya kasih tahu Anda nih, sudah terjadi perusakan dan teror oleh orang yang namanya dia sebutkan. Baik yang ada di Semarang yang dia sebutkan, baik yang ada di Amerika, itu terjadi perusakan, Bang. 2 kali nih sudah terjadi teror. Ya. Dan teror itu berupa rencana penbunuhan. Dia sudah dilakukan ini. Dia melakukan satu gerakan supaya Muslim melaporkan Bang Edis kepada pihak imigrasi di sini. Pertanyaan saya, perdamaian seperti apa yang Rudi Yohanes inginkan? Bisakah semua itu Anda tarik kembali? Ya, sehingga kita fokus saja pada penginjilan. Silakan Bang Rudi Yohanes jawab. Oke, siap Kak. Kalau begitu tidak perlu damai ya. Tidak perlu damai, Oh, bukan, silahkan saya saja tanya. bergaduh seperti ini. Saya Kalau begitu sedikit- Saya tanya Bang Pendi, bisakah nama dan alamat yang dia ekspos itu Ibu loh? Sofi, Ya, memang tidak akan sedikit bisa. dulu Bu Sofi. Loh ya, terus Ini bagaimana? tidak akan bisa. Lalu teror, Ini lalu tidak akan bisa. maksudnya kami memaafkan, kemudian teror itu terus terjadi Ya, ya kepada sudah. kami. Begitu. Kalau begitu memang tidak perlu dimaafkan. Kalau memang tidak mau Ya, dimaafkan, makanya ya saya jangan tanya, maafkan. menurut Bang Pendi, teror yang kami terima, silakan, Abang kasih solusinya. Silakan Bang Nabirong Ya. jawab. Saya tanya kembali ke Bang Pendi dan Bang Nabirong di sini yang katanya menjadi mediator. Bukankah saya dan Bang Edis selalu menginginkan perdamaian? Kami bahkan sama sekali tidak pernah menyentuh. Bang Edis itu tidak pernah loh buat video di YouTube-nya tentang Bang Rudi Yohanes. Saya juga, betul Bang Pendi? Ya. Tapi Betul ada nggak? Kak, Bang Rudi Yohanes itu merasa ya melihat VT Kak Sofi di mana mengatakan tentang uang 150 juta. Itu kan setelah dia menyinggung nama saya. Itu kan setelah dia menyinggung nama saya. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul Iya. nggak Bang Nabirong? Iya, saya tahu itu. Iya, dia menyinggung nama saya. Sofiatul begini katanya. Ya, Ya. dia setelah mengekspos nama saya itu. Betul nggak? Ya, betul. Baru saya merespon. Dia menyinggung saya loh, Bang Pendi. Saya nggak pernah sama sekali nyinggung dia. Saya nggak pernah buat video tentang Rudi Yohanes. Dan itu pun tidak ada di YouTube saya. Itu kan diambil orang lalu dipotong. Betul nggak Bang Nabirong? Ya, orang Ada VT expose, ada orang. berapa koma, Jadi ada Bang Pendi berapa keliru. akun itu. Itu video, itu dipotong sama orang lalu disebarkan. Kenapa? Itu saya menanggapi reaksi Bang Rudi Yohanes karena dia menyinggung nama saya dengan Edis, bahwa saya itu didanai oleh penghujat. Dia menyinggung nama keluarga Tarigan, bahwa saya ini ingin merekrut orang-orang di Indonesia untuk dijadikan penghujat di sini. Saya merespon. Saya minta maaf, mungkin reaksi itu karena kami tidak meluluskan permintaannya pada waktu itu. Oke. Dan itu diakui, memang dia minta kok kepada kami kok. Ini lucu sekali ya, pengikut-pengikut Edis ya. Dikatanya Pendi terlalu membela Rudi. Saya tidak membela Rudi, ya. Udah jangan kemana-mana Bang Pendi, nggak usah Enggak, ditangkap. sebentar ini banyak sekali pengikut Edis di bawah. Dibisukan dulu.
Tidak membela siapapun. Itu terlalu bias. Ya, saya tidak bicara dengan jujur. Kalian selalu berkata seolah-olah si A yang salah, si B yang Bias. Kami tidak meluluskan permintaannya pada waktu itu. Oke. Dan itu diakui, memang dia minta kok kepada kami kok. Ini lucu sekali ya, pengikut-pengikut Edis ya. Dikatanya Pendi terlalu membela Rudi. Saya tidak membela Rudi. Ya. Udah jangan kemana-mana Bang Pendi, nggak usah ditangkap. Sebentar ini banyak sekali pengikut Edis di bawah. Dibisukan dulu. Tidak membela siapapun. Itu terlalu bias. Ya, saya tidak bicara dengan jujur. Kalian selalu berkata seolah-olah si A yang salah, si B yang benar. Jadi Aneh. begini Bang Aneh Pendi, sekali menurut saya saya. gini. Sangat Jadi kalau aneh. Ya sudah terkubu-kubu. Ya, Seolah-olah makanya, kalian paling, seperti seolah-olah ini. kalian Ya, paling hebat. Kuatlah Effendi, tetap kuatlah Effendi, tetap kuat. Bukan, dan bukan masalah tenang. kuat. Seolah-olah mereka paling hebat gitu loh. Sangat aneh sekali. Ya. Oke, gini aja ya, Bang Pendi ya, Bang Nabirong ya. Niat Anda untuk memediator, itu siapa yang tidak mau? Kami juga maunya damai-damai aja. Saya nggak pernah kok nyinggung nama-nama Rudi. Jadi kalau Bang Pendi bilang tadi saya membuat VT itu salah, saya nggak pernah buat VT. Ya, itu orang-orang yang enggak, memotong maksud saya pernyataan begini, saya Kak. karena saya merespon. Video itu berada di VT. Itu maksud saya. Ya, Lah iya, tapi kan bukan saya. betul. Tapi kan Ya, itu kan setelah dia mengekspos nama dan alamat, betul nggak? benar. Betul-betul itu Iya, sebagai Dalam dia hal itu, dulu Kak kan yang Sofia. mengekspos nama dan Sebentar. alamat. Ya. Dan itu, Dalam hal itu, dan- Kak ya, kita juga tidak setuju dengan Rudi Yohanes. Iya, makanya Saya saya mengundang betul. Rudi Yohanes kemari. Kenapa dia bicara di sini? Supaya bisa netral. Karena selama ini sudah beberapa hari, Bang Rudi Yohanes berbicara di sebelah. tempatnya seberang. Ya, itu yang Sampai kita saya nggak buat mau. judul di video saya ya. Video saya di YouTube. Sampai sekarang masih ada video saya di YouTube. Apa judulnya? Bang Rudi Yohanes bersekutu dengan penghujat Kristen. Ya, itu yang sangat kita sayangkan ya, tapi itu Ah. langkah yang Oleh diambil. karena itu, saya meminta Bang Rudi Yohanes, Bang, kenapalah engkau bersekutu dengan Komal Polemikus, Komal penghujat Kristen? Apakah tidak ada Komal lain? Rudi Yohanes jawab begini, ketika saya berbicara di Komal saya, itu sebentar langsung diserang, langsung mati. Saya bilang, naik tempat saya Bang, saya bilang, saya siap. Bang Rudi bilang begini, apakah tidak takut dihujat? Saya bilang, dibilang sama Bang Rudi, ditanya. Saya bilang, saya tidak takut dihujat. Pak Pendi sudah siap. Saya bilang, saya siap. Naiklah, saya bilang. Naiklah dia sore ini. Lama beliau di sini tadi. Nah harusnya Kak Sofi juga tadi waktu Bang Rudi Yohanes masih ada, kakak naik. Oh, saya kan lagi bangun tidur, Bang. Di sini masih pagi. Langsung tanyakan. Kalau begini seolah-olah saya salah, ya. Kalau memang Nggak, saya salah, tidak ya, menyalahkan minta maaf Bang sama Pendi. siapapun. Saya minta maaf sama pengikut Rodi, sama pengikut Edis. Kalau saya salah, saya minta maaf kepada Kak Sofi. Kalau saya salah. Ya, menurut saya begini Bang Pendi, Bang Nabirong, sampaikan saja kalau memang mau berdamai, silakan, itu juga keinginan kami untuk berdamai. Ya. Makanya kami itu diem. Caranya bagaimana? Kami sudah diem loh Bang Nabirong. Saya udah diem loh. Ketika dia mengedarkan video Sofiatul selingkuh dengan Saifuddin. Menurut Bang Pendi, bagaimana perasaan saya, suami, anak-anak, dan keluarga saya? Menurut Bang Pendi, bagaimana itu perasaan saya sebagai seorang wanita? Ya, itu nggak benar. Enggak, saya tanya dulu Bang Pendi. Menurut Bang Pendi, reaksi saya dengan diam, itu sudah betul apa bukan? Betul, Iya, betul itu. benar. Nah, sekarang bagaimana apa yang Bang Rudi Yohanes bisa lakukan? Apakah dia mau minta maaf, menarik pernyataan-pernyataannya? Nah, tadi dia bilang begini Kak Sofi. Coba kita bicara dengan lembut ya. Jangan seolah-olah saya disalahkan di sini ya. Enggak, saya nggak nyalain Bang Pendi. Saya gini loh Bang Pendi. Jadi Bang Saya Rudi tidak tadi bilang begini tadi. Sebentar, Bang Pendi. Kalau Saya di tidak Sofi- menyerang Bang Rudi Yohanes karena saya tahu dia punya istri dan anak-anak. Ya. Saya berbeda pendapat dengan Agatha. Saya tahu dia punya anak-anak, dia punya keluarga. Sekarang dia menyerang saya, Bang Pendi, secara pribadi. Dia menyerang nama, alamat, dia mengeksposnya, kemudian dia menyerang keluarga saya dan pribadi saya. Padahal urusan saya adalah saya meluruskan pernyataan bahwa kami minta maaf kalau pada waktu itu Bang Rudi Yohanes sakit hati karena kami Oke. tidak meluruskan permintaan itu. Tapi dia menyerang pribadi saya. Kerusakan yang dia buat ini menurut Bang Pendi bisa nggak dia tarik kembali? Dia akan minta maaf. Saya bisa Dia bisa pernah bicara bilang sedikit tadi- Bang Pendi. Sebentar, Bang sebentar Pendi bisa Pak bicara. Siti.
Bang Rudi Yohanes tadi bilang begini di Komal ini ya. Kalau seandainya Kak Sofi meminta Bang Rudi Yohanes minta maaf panjang lebar, dia akan minta maaf. Dia akan minta maaf, ya mungkin dia akan tarik semua kata-kata yang pernah dia sampaikan. Nah, sekarang tinggal giliran kita. Apakah kita mau Rudi Yohanes minta maaf duluan? Dia akan minta maaf duluan. Bang Nabilau dengar tadi ya, apa yang disampaikan oleh Bang Rudi Yohanes? Ya, Ya. betul. Nah, kalau Kak Sofi meminta Rudi Yohanes berbicara panjang lebar untuk minta maaf, dia akan minta maaf. Ya dia naik aja ke Komal kami. Kami akan sediakan waktu ya. Saya akan bicara karena ini hari Minggu di sini, ya. Tapi intinya adalah dia sudah mengekspos nama, alamat dan sudah terjadi teror, ya. Sudah terjadi teror, Bang Pendi. Bukan tidak terjadi, sudah terjadi teror. Itu yang kami atasi di sini, Ya. ya. Dan teror itu bukan hanya berupa mental, ini sudah fisik, sudah kena ini, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Muslim mengumpulkan dana untuk menyewa pembunuh bayaran, untuk membunuh Bang Edis, dan kemungkinan target keduanya saya, menurut Bang Pendi, bagaimana caranya Bang Rudi Yohanes menarik pernyataan itu? Nah, saya tidak tahu itu karena saya bukan Rudi Yohanes. Ya, baik. Ya, itulah PR-nya Bang Ya. Pendi ya. Saya rasa pernyataan saya sekian saja, ya. Saya tidak perlu membela diri dan sebagainya, Anda sudah bisa menilai sendirilah, ya. Anda kan sudah cerdas dan pintar-pintar. Ya, ketika dia menyerang pribadi saya, mengedarkan video perselingkuh, katanya saya memfitnah, saya tidak pernah memfitnah. Rekamannya kami punya, permintaan uang dia itu kami punya, Bang Pendi. Tapi kan saya nggak pernah mengklarifikasi itu. Saya biarkan aja video-video yang beredar itu bahwa Sofiatul itu pembohong, pemfitnah. Anda sendiri yang bisa menilai. Makanya kami diam saja. Bang Edis diam saja, saya diam. Ya, orang-orang yang dia bawa-bawa namanya itu juga diam saja loh. Bahkan nggak membalas loh Bang Pendi, nggak balas loh. Jadi kalau dia mengingat pendamaian harusnya apa? Diam, dia nggak perlu ke Komal Muslim. Bahkan dia meminta ini laporkan nih Muslim, ayo teror, sewa dia diam saja ketika si Muslim mengatakan ayo kita dana ya, saya 2M dari saya, 1M dari kamu, kita sewa pembunuh bayaran. Bang Rudi Yohanes kemana aja? Dia diam saja, betul nggak? Ya. Betul nggak? Harusnya dia kita bilang tanyakan. jangan, betul nggak? Itu Jangan, kan kita kita usahakan tanyakan. dulu perdamaian. Tapi Bang Rudi Yohanes di Komal Muslim menyepakati, ketawa dan menyetujui untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh kami. Loh iya, ada videonya kok. Videonya sampai ke saya kok, betul nggak? Ya, Betul nggak, Bang Nabirong? itu dia makanya saya bilang Kak, sampai kepada tadi kan saya sudah sampaikan ya. Ya, itu juga sebabnya kenapa saya tidak pernah mau speak up tentang itu. Kenapa? Nanti akan saling serang. Nanti saya di ini lagi. Nanti akhirnya dibalas lagi dan ini akan berkembang. Nah, tujuan Bang Pendi adalah stop sampai Terima di kasih, sini. selamat malam. Ya, stop sampai di sini. Jangan berkembang Ya, kemana-mana pertanyaan lagi. saya, sekarang sudah Gitu. sampai pengancaman pembunuhan Iya. dan teror itu sudah terjadi. Nama Iya. dan alamat yang dia ekspos sudah terjadi teror fisik, saya kasih tahu ya. Teror fisik ini belum terjadi penembakan loh ya. Tetapi perusakan dan gejala-gejala teror fisik sudah terjadi. Lalu sekarang pertanyaan saya, ketika di Komal Muslim, mereka ingin menyewa pembunuh bayaran mengumpulkan dana 3 miliar, apa yang Bang Rudi Yohanes sampaikan di situ? Apakah dia bilang, jangan, dia mencegah, atau dia justru mendorong? Oke. Ya. Nah, pertanyaan saya udah, saya nggak mau panjang lebar, ya. Anda bisa menilai saja sendiri, ya. Anda sudah punya kedewasaan. Yang saya sesalkan adalah saya, Bang Pendi, sedebat-debatnya saya, ya, seselisihnya saya dengan Apollo Jackson, tidak pernah satu kali pun saya melakukan pengancaman nama dan alamat yang saya expose ke YouTube. Saya itu pegang paspornya anak-anak Bang Pendi. Saya pegang paspor mereka, karena yang ngurus visa ke Amerika itu saya. Tapi saya ketika mereka mengancam saya, ketika mereka berselisih dengan saya, ya, mereka menyerang saya secara pribadi, ya, mengatakan saya selingkuh lah begini. Saya tidak pernah mengancam balik loh. Dengar ya pernyataan saya tidak pernah mengancam balik karena saya tahu saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Saya nggak pernah ke Komal Islam. Oh, saya juga tahu tuh. Oh, KTP-nya Agatha, paspornya Agatha, saya tahu itu. Alamatnya Kiamat, nggak pernah saya melakukan itu. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak pertanyaan saya nih? Coba Anda jawab. Jangan Anda diam saja. Saya bisa bicara Bu Sophie sebentar.
Enggak, biarkan Nggak, dia. saya mau Biarkan dia bandingkan ini. berbicara. Saya mau bandingkan reaksi mereka dengan reaksi saya nih. Betul nggak? Ya, Bicara saja, Bu. kami Bicara saja, Bu. Tidak kami usah tanya pahami, betul atau enggak. Bicara saja. kami pahami apa yang Ibu rasakan, Ibu Sofi rasakan di sana. Jikalau Ibu sudah memberitahukan seperti ini, Ya, kita mudah-mudahan sudah doa mengalami kami, teror fisik, Pak. ya, mudah-mudahan nanti kami berdoa kepada Ibu, doa kami didengar Tuhan dan Ibu dijagai dan Edis juga dijagai. Namun niat dari Pak Pendi dan juga Bung Nabirong ini dan kita semua berdoa supaya jangan berlarut-larut seperti apa yang sudah terjadi. Kami udah diam aja kok, Pak. Kami udah diam aja. Kami udah memaafkan. Bahkan saya bilang di dalam VT saya, kita udah maafkan aja udah. Saya juga nggak membalas kok video beliau. Betul nggak? Ya betul Bu. Itulah Ya, tujuan udah kami betul karena itu, udah kami betul. tahu Ibu Sophie itu sangat berespon baik dan tentu kalau Ibu Sophie meminta nanti masuk ke Komalnya, harapan kami nanti kami coba tengahin supaya Bang Rudi nanti masuk ke Komalnya Ibu Sophie. Begitu ya Bang Pendi ya. Karena kalau Nggak usah lagi. mungkin Tidak usah lagi, biarkan aja. Biarkan aja sesuka mereka. Itu kalau dari saya. Enggak, gini, karena kita tahu seperti itu, yang satu sudah diam, yang satu tuh dia di luar sana masih berbicara tentang itu, Iya, makanya kita sudah diam, diajak- Bang Pendi. Iya, makanya kita ajak ke sini dia Kak Sofi supaya stop gitu, supaya stop. Jadi kita tidak berbicara damai di awalnya. Ya itu silakan kalau kalian mau berdamai silakan, tetapi stop gitu, stop, jangan lagi dikoar-koarin di luar sana. Itu yang niat awal ya kita panggil di kesini ya supaya teman-teman yang lain pun bisa memberikan masukan kepada dia, itu awalnya. Jadi udah gitu. Jadi kalau ibaratnya ke Bang Edis, kenapa kita nggak bilangin? Ya karena kita tahu ya, oke, dia sudah oke, udah diam. Ya berarti masih ada satu lagi yang harus diselesaikan. Ada Bang Rudi yang masih terus-terusan, makanya kita panggil kemari Bang supaya Pendi dia coba stop. lihat Gitu. YouTube saya dan YouTube-nya Bang Edis. Kami nggak pernah ngomongin Bang Rudi Yohanes. Iya. Kami hanya merespon semua apa yang dia lakukan. Ini Nah, sebentar dulu. Betul nggak? Ini ada herdernya Bang Rudi ini. Halo Bro Kores. Bang Pendi, orang muslim nggak Malam, usah. lanjut Nggak aja usah, dulu. nggak ada hubungan. Bang Ya, Nabiro. ini Jangan, herdernya Bang Kores, Rudi. nggak usah lah ikut-ikutan dulu. Sorry Kores, sorry. Sebelum melebar ya Bang Pendi, Bang Nabirong bisa ya. Saya yang perdamaikan pertama itu. Ya udah begitu aja ya. Saya rasa saya sama Bang Edis sudah diam saja selama ini. Kami nggak menanggapi. Bang Edis itu hanya Iya. merespon pernyataan-pernyataan Bang Rudi Yohanes ya. Nah, jadi selama ini yang terus-menerus bikin video YouTube tentang Sofiatul, katanya termentul-mentul, itu bisa ditarik balik nggak? Gitu aja sih pertanyaan saya kepada Bang Rudi Yohanes, silakan. Ya, itu aja sih. Ya, kalau dia masih mau merendahkan diri saya, ya katanya saling menghormati, betul nggak, Bang Pendi? Betul nggak? Ah. Kalau kita Enggak, mau berdamai harusnya saling begini menghormati, ya. betul nggak, Bang Pendi? Harusnya begini juga tadi. Kakak tadi naik tadi kakak. Ya, Kak Sofi tadi harusnya naik ketika masih ada Rudi. Ya silakan kalau Rudi mau naik. Ah, itu. Enggak, Itu udah harusnya. Bang Pendi, sudah. Oke, sebentar. Saya Ini menjelaskan. ada Bu Francisca juga ya. Tadi juga saya bilang kalau Bu Francisca mau naik, tadi naik. Enggak, Ketika enggak. orangnya tidak ada, baru kalian naik. Bang, itu bukan urusan kita, Bang. Francisca itu bukan urusan kita. Itu tuh nggak ada urusan sama kita. Itu kita nggak Ya. tahu menahu tentang itu. Francisca itu tentang mereka, itu intern mereka. Betul. Itu tidak berhubungan dengan kita. Silahkan mereka gitu. Jadi Ya tidak udah ada begitu hubungannya. aja ya. Iya, Karena iya, di sini Kak hari Sofi. Minggu Betul. dan kita harus ke gereja, jadi Ya udah. intinya begitu saja ya. Oke. Intinya adalah ya silakan, itu satu niat baik menurut saya. Kita anak-anak Tuhan. Jangan Ya. sampai kita melihat Muslim seperti ini itu sangat memalukan. Amin. Tapi pertanyaan saya ketika Bang Rudi Yohanes menyetujui pembunuhan bayaran, bahkan dia ada di Komal itu, mereka ingin menyewa sniper untuk membunuh. Kenapa Bang Rudi diam saja kalau memang dia inginkan benar? Berarti dia memang ingin membunuh kita. Betul nggak? Ya, bahkan itu dia. bahkan yang tidak ada hubungan dengan perdebatan ini. Ya, contoh kalau dia mempertanyakan 150, bisa kita selesaikan tidak apa-apa. Tapi ketika dia mengaluk video mengekspos nama, alamat Sofiatul termentul-mentul lalu dikatakan saya selingkuh dengan Udin Sa, itu kan udah nggak ada hubungan. Betul nggak? Berarti kan dia ingin membunuh karakter saya, dikatakan saya selingkuh. Nah, orang muslim yang nggak ngerti apa-apa, bener-bener dipikirnya bener-bener saya sama Saibuddin Ibrahim, betul nggak?
Itu kan diedarkan sama dia. Lah, kerusakan yang seperti itu, bagaimana caranya dia mau narik kembali? Silahkan gitu loh. Makanya saya tunggu bagaimana cara perdamaiannya. Kalau kami, dari kami damai-damai aja. Saya nggak pernah kok mengekspos. Pernah nggak saya ngungkit-ngungkit masalah GBI Karios? Nggak pernah kan? Betul nggak Bang Nabirong? Ada. Nggak ada sama sekali. Selama sama saya, Kak Sofi nggak pernah ada ngungkit orang lain. Kita nggak pernah ngungkit. selalu Itu urusan dia. Iya. Bahkan saya itu ketika bilang sama Edis, saya bilang begini nih. Ya, nanti Bang Edis bisa klarifikasi. Saya bilang, Dis, dana yang dikumpulkan oleh Rudy Yohanes untuk ngurus urusan anak Batak itu memang bukan diberikan ke anak Batak karena bukan untuk dia, tapi untuk ngurus masalah hukumnya. Dan lagi aku pernah memberikan pernyataan di komalnya siapa saya lupa, Bang Nabirong mungkin dengar. Kalau kita sudah donasi ke Rudy Yohanes, kita sudah percayakan dana itu, kita nggak boleh lagi mempertanyakan dananya mau dia pakai kemana, kayak itu urusan dia. Karena Rudy Simamora sendiri sudah setuju bahwa Rudy Yohanes lah yang diberikan kuasa untuk mengumpulkan donasi supaya mengurus urusan pengadilan dia. Betul nggak Bang Nabirong? Saya bilang begitu, betul nggak? Iya. Iya. Saya ada itu, ya. Bahkan saya mengatakan nggak usah kalian netizen ngurusin itu dana mau dipakai Rudy Yohanes kemana, dia memberikan pertanggung, itu bukan urusan kita. Karena harusnya Rudy Simamora kalau mau nuntut, betul nggak? Oke. Iya, Rudy Simamora sudah mempercayakan kuasa hukumnya kepada Rudy Yohanes untuk mengumpulkan dana itu. Kita sebagai netizen nggak boleh ngungkit-ngungkit itu bukan hak kita. Kalau mau nuntut justru Rudy Simamora lah yang harus nuntut Rudy Yohanes. Itu pernyataan saya. Bahkan saya ngomong begitu loh. Bahkan saya melindungi Bang Rudy Yohanes loh. Saya bilang sama Bang, jangan kau ungkit itu. Kenapa? Karena itu urusan dia sama anak Batak, bukan urusan kita. Respon saya apa? Diam. Nggak cukup. Nggak cukup itu. Masih mau dia menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh saya dan keluarga saya? Silakan Bang Rudy Yohanes jawab. Kenapa saya nggak menyerang pribadi Bang Rudy Yohanes? Karena saya pikir dia punya anak kecil. Dia punya keluarga, dia punya istri. Tapi dia tidak peduli saya punya keluarga. Dia tidak peduli apa yang dia lakukan itu sudah terjadi teror kepada keluarga saya. Terjadi teror. Anda nggak tahu Bang Pendi. Apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga saya. Anda nggak ngerti itu. Anda nggak ngerti itu. Anda taunya, oh Bang Edis begini, Bu Sofi begini. Anda tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya sampai kewalahan Bang Pendi. Hanya untuk menyelamatkan keluarga saya dan keluarga teman-teman lainnya yang teror. Anda nggak tahu. Di belakang itu kami, betapa ribetnya kami di belakang itu. Anda nggak ngerti ini. Betapa dana yang saya keluarkan itu begitu besar. Saya kerja itu double shift Bang Pendi. Untuk ngurusi masalah ini Bang Pendi. Saya diam Bang Pendi. Nggak bikin satupun video respon kepada Rudy Yohanes. Apa yang saya lakukan? Saya diam saja. Inilah selingkuhan gue nih, si Abi. Kalau Saya tidak diam, tahu, Bang Pendi. Kalau saya tidak tahu apakah Rudy Yohanes buat video itu, kan saya tidak lihat. Yang saya lihat bukan dengan ibu yang dia buat. Pak Saifuddin bukan dengan ibu, tapi dengan perempuan lain. Ya saya nggak tahu. Yang penting nama Kalau saya dengan dibawa-bawa Sofi, di situ. dengan Yang Sofi penting saya nama pernah- saya dibawa di situ. Terbongkar perselingkuhan Sofiatul dengan Saifuddin Ibrahim. Betul nggak Bang Nabirong? Betul nggak? Saya nggak nonton video itu, Nah, Kak. saya tidak tahu Kak. Kalau Kak Sofi bilang begitu, saya jujur saya sangat terkejut karena saya tidak mendengar. Iya. Saya tidak pernah mendengar di mana Bang Rudy Yohanes buat VT yang selingkuh itulah dengan Kak Sofi. Yang dia buat bukan dengan Kak Sofi, dengan perempuan lain, dengan ibu-ibu. Oke, ini saya lihatkan ya. Ya, coba perlihatkan. Saya ingin lihat, saya ingin dengar. Saya pernah ada tahu, tapi orangnya bukan Kak Sofi. Nggak Iya. tahu kalau dia bikin untuk Kak Sofi, saya mungkin belum nonton. Karena saya juga nggak begitu banget Betul, nonton, saya ya. tidak nonton. Coba. Tapi kalau orang lain saya ada pernah lihat gitu Ya, sekali. saya lihat. Saya tahu siapa orangnya. Ya, Iya, walaupun iya. ditutup wajah sama Bang Rudy Yohanes, sama sang debater, saya tahu orangnya siapa. Isinya bukan tentang saya, tapi judulnya dia buat tentang saya. Coba lihat. Siapa tahu bukan dia yang buat judul, orang lain lagi. Loh, di komal YouTube-nya dia kok. Coba lihat. Yang saya tahu Kak Sofi, yang saya tahu ya, Rudy Yohanes buat buat video di YouTube itu bukan dengan Kak Sofi, tetapi dengan seorang perempuan di YouTube. Coba Kak Sofi buka kamera, tunjukkan video yang mana. Perbesar, Bang. Bentar. Oke, sudah. Ini YouTube siapa, Bang? YouTube siapa ini?
skandal Sofiatul dan Udin Cekiti selingkuh. Ini saya baru lihat nih kalau ini. Nah, kalau ini saya baru lihat. Enggak. Saya tanya, ini Rudy YouTube Yohanes. siapa? Rudy Yohanes. Rudy Yohanes tuh Baik. kayaknya sangat baru Lalu dia lihat. mengedarkan judulnya apa ini, Bang? Baca. Ya. Iya, skandal, iya. Nanti saya buka. Kaget juga saya. Ya. Coba di screenshot Iya, teman-teman, di iya. screenshot. Iya, saya screenshot Ya. buat ini. Nanti saya akan nonton nanti itu apa yang dia buat. Betul. Ya, Benar kan, apa benar. hubungan saya dengan Pak Abi Saifuddin? Saifuddin itu punya istri. Saya tuh ketemu Bu Sarah. Ya, dia punya anak. Ya. Apakah dengan cara seperti Dibongkar ini Agatha. saya sudah diam saja, dia menyerang saya, kerusakan yang dia buat ini, dia mengatakan gini, saya tidak terima Edis karena nanti kalau dia menuduh saya makan donasi anak bata, video itu dilihat oleh anak cucu saya, apa kata anak saya, betul nggak? Kata-kata Rudy Yohanes, betul nggak? Ya, ini menurut Sekarang saya salah ketika nih. dia melakukan hal seperti ini, menurut Anda apa kata keluarga saya? Ya. Hah? Kak Sofi, kita sama Bang Nabiron pernah bilang begini ya. Ini jauh-jauh hari. Kita sangat tidak suka dengan Rudy Yohanes ketika dia spill alamat orang. Bahkan saya pernah bilang sama Bang Nabirong juga, dan Bang Nabirong juga bilang hal yang sama, bahwa itulah penjahat. Ya Bang Nabirong ya? Nah, tetapi ada hal yang lain yang ingin kita lakukan, bahwa bagaimana sih supaya mereka ini berdamai? Sehingga tidak melebar kemana-mana. Kalau memang sudah tidak bisa diperdamaikan, ya kita tinggal, saya secara Nah, pribadi- menurut Bang Pendi ini melebar kemana-mana nggak nih ketika dia melakukan hal ini? Iya, ini udah melebar nih. Udah melebar. Sudah nih. melebar kemana-mana. Ini udah fatal ini menurut saya. Saya udah diam aja loh Bang Pendi. Saya udah diam aja. Ini memang sudah melebar kemana-mana, Kak. Jadi tujuan kita kemari, Kak Sofia, apa sih Bang Rudy yang ingin kita bawa dia ke tempat saya, supaya dia tidak bersekutu dengan penghujat Kristen. Itu satu. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengatakan, orang Kristen khususnya, Rudy Yohanes Ya, makanya saya bilang ini cari nama dan alamat Rudy Iskariot, tuntut dia. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah. Saya apa yang saya lakukan? Saya diam saja. Saya diam apa yang dia lakukan. Bahkan saya tidak pernah mengklarifikasi, Sofia itu tuh bohong, katanya saya minta dana 150 juta. Kami punya rekamannya. Rekaman dalam bentuk WhatsApp dan rekaman dalam bentuk suara. 7 pengacara dan itu tidak ada di Medan pengacara. Kita bilang kenapa nggak pakai 1 aja pengacara di Medan? Tapi pada waktu itu ya sudah, itu urusan dia lah. Ini sebenarnya permasalahan kalian yang pertama bukan masalah besar, tapi sudah merambat kemana-mana. Nah, yang membuat masalah ini itu adalah anak Batak. Anak Batak ngomong sama kamu, A, ngomong sama Bang Edis, Z, saya bilang. Betul. Anak Batak tidak jujur dalam dia berbicara. Dulu juga seperti itu. Saya sudah ngomong seperti itu. Saya sudah bilang, Edis, Rudy Simamora ini juga ngomongnya kadang ke sini A, ke sini B, itu nggak betul. Ya, betul, benar Ya. sekali. Jadi udah biarin aja, udah jangan disinggung. Tapi udahlah, sekarang seperti ini ya, Bang Pendi ya. Silahkan kalau mau membuat perdamaian, saya juga maunya damai-damai aja kok. Mereka sih bilang fokus aja pada penginjilan. Tetapi ketika dia menyingkapkan nama, alamat, lalu dia menggelontorkan itu video ada di YouTube-nya dia loh. Tadi kan Bang Pendi lihat tuh ya. Ya, lihat. Ya. Nanti saya akan Menyinggung nonton. saya katanya Ya, itu selingkuh itu fatal udah itu. menyerang pribadi saya. Ya, nanti Dia saya bilang akan nonton, Kak. video itu kemudian dilihat anak cucu saya. Sekarang apa yang dia lakukan kepada saya dan keluarga saya? Apakah menurut dia hanya dia satu-satunya punya keluarga? Hah? Itu pertanyaan saya. Kalau memang dia benar-benar hamba Tuhan, memang dia itu pendeta Rudy Yohanes ini dan anak Tuhan, memang dia mencintai Tuhan, kenapa dia melakukan itu? Betul nggak? Benar. Nah, itu nggak mungkin. Kalau dia menyewa terus, dia harus bekerja, itu akan capek sih. Seperti saya bekerja akan sekali, nggak bisa buat live, gitu loh. Nah, untuk mendukung itu, kami memang butuh dan kami sudah sosial. Saya kasih tahu Anda, sebelum Bang Edis membuka donasi rekening ini, itu kami sudah roadshow ke gereja-gereja dan tidak ada respon. Nggak ada respon. Mereka cuma, iya kami mendukung, kami punya pekerjaan, tapi mereka nggak merespon. Nah, harusnya gereja-gereja besar ini merespon. Atau pengusaha-pengusaha besar ini merespon, memberikan tanah satu. Nggak usah atas nama kami. Ya, atas nama organisasi atau yayasan tertentu, khusus untuk berapologet. Al-Hayat itu punya nama. Atas nama yayasan. Bilanglah mau dari inventar siapapun terserah. Betul, seperti itu. Tapi karena tidak ada respon inilah, maka Bang Edis secara mandiri menggalang dana ini untuk mendirikan satu tempat, ya, supaya apologet ini bisa ditampung di Amerika, apalagi kami ini yang teraniaya.
Gitu loh. Beberapa sudah minta untuk ke Amerika, tapi kan kita nggak ada tempatnya di sini, teman-teman. Gitu loh. Nggak ada wadahnya. Nah, itulah yang menyebabkan Bang Edis melakukan penggalangan dana mandiri. Ya tentu saja gitu loh. Biar dia yang urus sendiri. Kita udah percaya sama Bang Edis. Anda tuh nggak usah ditanyakan. Bang Edis itu orang yang bisa dipercaya. Ya, Anda nggak usah tanya ini untuk itu. Percaya aja sama dia. Ya, kalian dukung aja pelayanan dia. Makanya Bang Rudi Yohanes ketika ditanya, di mana Edis menghujatnya? Malah dia bilang, loh menghujat Islam apa menghujat Kristen katanya. Kalau menghujat Islam saya nggak tahu, katanya, tanya aja sama Islam. Tadi ngomong begitu katanya. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa membuktikan penghujatan itu. Memang ya namanya juga orang ngiri, gimana sih? Nah, demikian tadi kaum muslimin yang celotehan janda tua. Janda tua yang muncungnya tuh runcingnya macam curut gitu ya. Dan ngoceh itu, kalau sudah ngoceh itu tidak ada ininya, tidak ada titik komanya itu ya. Perasaan apa yang disampaikannya itu wah sebuah kebenaran, malah dia sedang berdusta, dia sedang berbohong ya. Sabiatul janda tua kata si siapa, kata pendeta Hendritan dia sudah sokatul si mentul ini sudah tua ya. Terus pokoknya tidak cantik, hitam katanya. Nah sekarang putih itu karena ya itulah tadi dari donasi ya, beli green care itu kan, foto itu ya. Padahal kata pendeta Hendritan itu seorangnya sudah tua, jelek, hitam, janda katanya, sama mulutnya jelek katanya, mulutnya tuh nyerocos saja, sop katul bentul gitu. Jadi bukan hanya Rudianes yang mengatakan sop katul bentul itu, bukan hanya Rudianes. Awal mulanya yang mengatakan itu ya pendeta Hendritan ya. Jadi Rudianes ini hanya meneruskan saja, tapi Rudianes pula yang kena kena getahnya. Dulu pernah Safiatul tuh kesurupan ya, marah-marah di roomnya bom ya, memaki-maki pendeta Hendritan itu, wah dengan segala kotoran keluar, sampai barangnya sendiri disebut-sebutkannya di situ. Memang tidak punya urat malu ini perempuan ini. Ya katanya diancam lah, katanya di inilah, bohong itu semua. Belum ada yang mengancam dia ataupun sampai ke fisik segala macam, diteror sampai ke fisik. Bohong dia tuh ya. Orang-orang kafir itu jangan dipercaya. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah, mereka itu adalah pembohong. Jangan percaya. Bohong itu tidak ada ya. Kalau memang iya sudah kain-kain itu. Tidak ada itu. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budesani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير